Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Bu Naila. Kemarin kita sudah belajar tentang usaha dan daya. Sekarang belajar tentang pesawat sederhana, yaitu pengungkit dan tuas. Cukup untuk belajar itu dulu. Sekarang ayo kita cari tahu. Di sini apabila di sini Bu Naila memberikan gambar ada bingkai foto, jadi ada dua foto yang berbingkai mau dipotong sesuai dengan bingkai fotonya. Namun di sini apa yang kalian lakukan apabila tidak ada alatnya? Pasti kalian memotong menggunakan tangan. Nah, di sana didapatkan hasil apabila menggunakan tangan hasilnya akan tidak rapi. Jadinya hasilnya akan berbelok-belok, tidak rapi dan tidak sesuai dengan harapan kita. Dan kita berpikir lagi, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita pasti akan mengambil suatu alat yaitu menggunakan gunting. Jadi apabila di sini di gambarnya yaitu apabila kita memotong menggunakan gunting, pasti hasil yang didapatkan yaitu akan bagus. Jadi sesuai dengan harapan kita dan sesuai dengan bingkai fotonya. Di sini. Jadi disinilah gunting ini dapat membantu kita untuk mempermudah pekerjaan kita. Sekarang kita pasti tahu apa itu yang dinamakan pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana yaitu alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, di sini seperti tadi gunting untuk mempermudah saat kita memotong bingkai foto. Itu merupakan contoh pesawat sederhana. Sekarang ayo kita cari tahu lagi apabila di sini ada kegiatan memotong kertas. Jadi pasti kita akan menggunakan gunting untuk mempermudah kita dalam memotong kertas. Kalau mengambil air di sumur pasti kita menggunakan katrol. Coba kalau kalian mengambil air di sumur cuma menggunakan tali dan ember, pasti akan terasa berat. Nah, disinilah fungsi katrol untuk mempermudah kalian dalam mengambil air. Terus ada namanya memotong daging menggunakan pisau, mencabut paku menggunakan catut, dan mengerek bendera yaitu menggunakan katrol. Menaikkan box ke truk yaitu bisa menggunakan papan yang dibuat miring. Coba kalian pernah melihat apabila ada box buah atau ada drum yang dari jalan pengen dinaikkan pada truk, jadi pada bak truk, pasti itu akan dipasang papan yang dibuat miring yang nantinya bisa memindahkan barang tersebut sampai ke baknya truk. Jadi itu untuk mempermudah dalam memindahkan barang tersebut. Terus di situ pasti kalau pengen lihat atau pengen tahu, coba kalian pergi ke pasar. Nah, yang ketujuh yaitu sepatu roda, yaitu menggunakan alat bantu yaitu roda. Sekarang jenis-jenis pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana di sini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu ada pengungkit, nama lainnya tuas. Yang kedua ada katrol. Yang ketiga ada bidang miring. Dan yang keempat ada roda berporos. Nah, di sini ada 4 jenis pesawat sederhana. Namun, di sini hari ini kita belajar tentang pengungkit atau tuas. Jadi, hari ini kita belajar cuma itu saja. Pengungkit atau tuas merupakan jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu contohnya? Contohnya yaitu yang pertama ada gunting, terus ada namanya juga jungkit, ada pemotong kuku, ada skop, ada pemecah kemiri atau pemotong kemiri, ada pinset, ada pembuka botol dan lain sebagainya. Di sini adalah alat-alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sekarang konsep pengungkit atau tuas. Di sini konsep pengungkit atau tuas, coba lihat gambar tersebut. Ada namanya tumpuan, ada namanya di sini tumpuan yaitu seperti titik tumpu. Terus nanti ada namanya beban. Terus ada namanya gaya kuasa.
Nah, di sini keterangannya FK merupakan gaya kuasa, gaya yang diberikan pada seseorang. Di sini, jadi dilambangkan dengan FK atau bisa juga ditulis dengan huruf F saja. Terus ada namanya FB atau bisa dilambangkan dengan huruf W besar. Di sini merupakan gaya beban, gaya atau berat yang diberikan pada beban benda tersebut. Nah, di situ ada LK. LK merupakan lengan kuasa di mana jarak antara titik kuasa sampai dengan titik tumpu. Jadi, jarak antara titik kuasa sampai titik tumpu atau titik tumpu sampai titik kuasa itu merupakan lengan kuasa. Coba perhatikan pada gambar tersebut. Jadi itu namanya lengan kuasa. Sekarang lengan beban. Lengan beban merupakan jarak antara titik beban dengan titik tumpu. Jadi di sini dinamakan lengan beban. Jadi jarak antara titik tumpu sampai dengan titik beban. Sekarang kita perhatikan contoh tersebut. Nah, di sini ada contoh. Kita disuruh untuk menentukan nilai lengan kuasa dan lengan beban. Nah, di sini lengan bebannya yaitu LB-nya 30. Kenapa 30? Lengan beban merupakan jarak antara titik tumpu sampai dengan titik beban. Nah, perhatikan pada gambarnya. Nah, di situ 30 cm. Sekarang LK yaitu lengan kuasa, yaitu lengan kuasa jarak antara titik tumpu sampai dengan gaya kuasa. Jadi di sini maka panjang tongkatnya 110 dikurangi 30 maka hasilnya 80 cm. Terus sekarang ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama yaitu disuruh untuk yaitu mencari lengan kuasa dan lengan beban apabila diketahui panjang tongkatnya adalah 90 cm. Jadi lengan bebannya di sini adalah jarak antara titik tumpu sampai ke beban. Jadinya adalah 65 cm. Terus ada namanya ingat tadi lengan beban yaitu jarak antara titik tumpu dengan beban. Dan lengan kuasa yaitu 90 cm, yaitu jarak antara titik tumpu sampai ke kuasa. Jadi panjang tongkatnya tersebut 90 cm. Terus contoh yang kedua bisa kalian lihat yaitu sama menentukan lengan kuasa dan lengan beban. Jadi kita mendapat jawaban lengan kuasanya 15 cm, lengan bebannya 75 cm. Nah, perhatikan, dicermati agar kalian paham. Jadi di sini sekarang adalah macam-macam jenis pengungkit atau tuas. Nah, perlu kalian tahu di sini adalah jembatan keledainya. Jadi ada T itu merupakan tumpu, itu poin penting dalam pengungkit jenis pertama. Ada B beban untuk pengungkit jenis kedua, K kuasa untuk pengungkit jenis ketiga. Bagaimana di sini kita tahu fungsinya T, B, dan K? Apa itu fungsinya? Nanti kita cari tahu ke slide selanjutnya. Di situ adalah kuncinya untuk bisa belajar lebih bisa menghafal biar lebih mudah. Di situ nanti fungsinya T, B, dan K itu apa? Nah, di situ nanti letaknya, yang diingat adalah letaknya. Di sini mari kita belajar tentang pengungkit jenis pertama. Tadi kan ada T tumpu. Nah, maksudnya huruf T besar di sini yaitu T ku tumpu. Tumpunya ada di tengah. Maka konsepannya yaitu kuasa tumpu beban atau beban tumpu kuasa. Nah, di sini perhatikan konsep tersebut. Jadi tumpunya di sini berada di tengah. Jadi diingat-ingat kalau tumpunya di tengah itu merupakan tuas atau pengungkit jenis pertama. Kok masih belum paham lagi? Nanti kita masuk pada contoh pengungkit jenis pertama. Di sini ada gunting. Nah, ada gunting di sini yaitu yang untuk tangan kita masuk itu dinamakan kuasa. Sedangkan pengaitnya yaitu dinamakan titik tumpu, sedangkan yang untuk memotong sesuatu itu dinamakan beban. Nah, di sini maka konsepannya yaitu
kuasa, tumpu, beban. Nah, di sini coba lihat tumpunya di tengah, maka dinamakan tuas jenis pertama. Bagaimana kalian sudah paham untuk pengungkit jenis pertama? Nah, perhatikan itu tumpunya ada di tengah. Sudah paham ya untuk pengungkit jenis pertama? Nah, sekarang pengungkit jenis kedua. Di sini ada huruf B besar. Nah, B itu maksudnya adalah beban ada di tengah. Maka konsepannya tumpu, beban, kuasa atau kuasa, beban, tumpu. Di mana di sini titik bebannya atau bebannya itu berada di tengah. Bagaimana penerapan contohnya? Nah, di sini ada pemecah kemiri. Coba lihat. Ada yang namanya titik itu murnya itu dinamakan tumpu, sedangkan kemirinya, tempat kemiri disebut dengan beban, dan yang alatnya di sini yaitu dinamakan kuasa. Maka konsepannya adalah tumpu, beban, kuasa, di mana beban yaitu yang untuk kemiri itu bebannya berada di tengah. Itu jenis kedua. Sekarang masuk pengungkit atau tuas jenis ketiga. Nah, ada K, di mana K merupakan kuasa. Kuasa berada di tengah. Konsepannya tumpu, kuasa, beban atau beban, kuasa, tumpu. Nah, di sini kuasanya ada di tengah. Bagaimana penerapannya? Coba kita lihat ada contohnya pinset. Nah, di sini pinset bagian ujungnya yang untuk mencubit tersebut, untuk mencubit uban atau yang lain disebut di sini adalah beban. Nah, bagian tengahnya yang digunakan letak tangan kita agar tangan kita bisa menggerakkan pencubit tersebut atau dinamakan dengan kuasa. Sedangkan bagian ujungnya yaitu tumpu. Jadi konsepannya yaitu beban, kuasa, tumpu. Di mana kuasa berada di tengah, maka dinamakan jenis pengungkit ketiga. Bagaimana sudah paham untuk konsep pengungkit, yaitu ada pengungkit 1, 2, dan 3. Di sini pokoknya diingat-ingat bagian tengahnya. Jadi tadi ada T, B, dan K. Nah, sekarang masuk ke rumus pengungkit atau tuas, yaitu FB dikali LB sama dengan FK dikali LK, di mana FB itu bisa ditulis dengan huruf B besar yaitu gaya beban, FK itu F besar yaitu gaya kuasa, satuannya Newton. Di sini LB masih sama yaitu lengan beban, LK juga lengan kuasa. Di sini apabila LB cm berarti LK cm, tapi kalau LB meter berarti LK juga meter. Sekarang keuntungan mekanis. Di sini apa itu keuntungan mekanis? Di sini pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Cara mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit, maka harus menghitung keuntungan mekanisnya. Jadi kita dapat melipat gandakan kuasa dengan menghitung keuntungan mekanis. Semakin besar keuntungan mekanis, maka energi yang dibutuhkan sedikit. Jadi bila keuntungan mekanisnya besar, maka kita mengeluarkan energi itu juga sedikit. Bagaimana rumusnya? Nah, kita masuk pada rumus KM atau keuntungan mekanis, yaitu FB per FK atau LK per LB. Masih sama ya, kalau KM itu keuntungan mekanis. Nah, di sini diperhatikan keterangannya. Semoga kalian paham untuk keuntungan mekanis. Sekarang penerapan soalnya. Nah, di sini ada soalnya. Disuruh untuk mencari lengan beban, gaya kuasa, keuntungan mekanis. Ingat, kalau mengerjakan harus menggunakan D1, D2, dan D3. Nah, di situ D1-nya sudah diketahui, ada panjang tongkat, ada lengan kuasa, ada gaya beban. Nah, sekarang D2-nya yaitu yang ditanyakan nanti ada lengan beban, ada gaya kuasa, ada keuntungan mekanis. Untuk D3-nya sekarang kita mencari lengan beban. Berarti lengan beban itu jarak antara tumpu sampai ke beban yaitu 40 cm. Terus yang kedua yaitu mencari gaya kuasa. Nah, di sini gaya kuasa tinggal kalian masukkan rumus tadi pengungkit, terus angkanya dimasukkan, terus didapatkan FK-nya yaitu 50
Newton. Yang ketiga yaitu ada namanya keuntungan mekanis. Masih ingat tadi keuntungan mekanis rumusnya apa? Ya, ada 2, kita bisa memakai LK per LP. Jadinya 80 per 40 hasilnya adalah 2. Jadi di sini keuntungan mekanisnya 2. Contoh yang kedua masih sama dengan contoh yang pertama. Diperhatikan titik tumpunya berada di pojok, di mana bebannya berada di tengah. Sama, yaitu kita disuruh mencari lengan kuasa, gaya beban, keuntungan mekanis. Nah, di sini bisa kalian lihat, kalian cermati, dan kalian bisa kalian oret-oret. Nah, bagaimana caranya? Di situ didapatkan LK-nya 100 cm, FB-nya 80 Newton, dan keuntungan mekanisnya di sini menggunakan rumus FB per FK, yaitu 80 bagi 20, yaitu 4. Sekarang terakhir yaitu prinsip pengungkit pada tubuh manusia. Di sini prinsip pengungkit pada tubuh manusia saat kita bermain bulu tangkis, saat kita bermain voli atau kegiatan yang lain itu juga dapat menggunakan prinsip pengungkit pada tubuh manusia. Nah, sekarang coba lihat di situ ada gambar orang sedang bermain bulu tangkis atau badminton. Di situ pada bagian leher yaitu pengungkit jenis pertama, di mana titik tumpu berada di tengah. Terus pada yang kedua di sini saat membawa raket, melakukan smash atau yang lain, dari lengan atas sampai ke bagian pergelangan tangan, di situ merupakan ada namanya pengungkit jenis ketiga di situ. Terus untuk yang ketiga, saat kita jinjit atau saat kaki kita menjinjit itu merupakan contoh dari pengungkit jenis kedua, di mana nanti tumpuannya yaitu jari kita, terus bebannya pada kaki itu seluruh tubuh kita. Nah, untuk lebih jelasnya untuk prinsip pengungkit pada tubuh manusia bisa kalian baca di buku paket. Di situ ada prinsip pengungkit pada tubuh manusia. Jadi bagian ada ototnya, sebelah mana dikatakan titik tumpu, kuasa, maupun beban. Nah, itu ada di buku paket, jangan lupa untuk dipelajari. Mungkin prinsip pengungkit pada tubuh manusia itu sekarang sudah selesai materi hari ini. Semoga kalian paham. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.